Mungkin Anda pernah bertanya dalam hati, bagaimana para awatara memilih orang tuanya di bumi? Bagaimana Ratu Maya dan Raja Sudodana bisa begitu beruntung menjadi orang tua seorang Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Sang Buddha? Bagaimana Wamana Awatara memilih Resi, Kasyapa, dan Aditi sebagai orang tuanya? Atau Dewaki dan Basudewa yang melahirkan Krishna di dalam penjara kerajaan Mathura? Parashurama, awatara yang terlahir dari orang tua yang bernama Renuka dan Jamadagni. Selain itu ada Raja Dasarata dan Kausalya dari kerajaan Ayodhya yang dipilih Dewa Wisnu sebagai orang tuanya ketika mengawatara sebagai Rama. Dan kelak, Kalki Awatara pun akan memilih orang tuanya sendiri dari sebuah desa yang bernama Shambhala. Lalu bagaimana dengan awatara-awatara lain yang tak terlahir dari rahim seorang ibu seperti Matsya, Narashima, atau Kurma Awatara? Hari ini kita akan mengungkap rahasia di balik kelahiran para awatara, sebuah kisah yang tersembunyi melintasi zaman. Hujan lebat tak henti-hentinya menghantam dinding-dinding kokoh penjara di Mathura. Di dalam sel yang dingin dan gelap, Dewaki mendekap erat putranya yang baru lahir, anak ke-8. Tubuhnya lelah, tapi di matanya terpancar campuran rasa putus asa dan harapan tipis. Di luar, Raja Kamsa, sang paman yang kejam, sedang mengasah pedangnya dengan senyum jahat. 7 anak Dewaki sebelumnya sudah direnggut paksa dan dibunuh olehnya, hanya karena ramalan yang menyebut anak ke-8 Dewaki akan jadi penyebab akhir kekuasaannya. Setiap suara pedang Kamsa adalah siksaan bagi Dewaki, pengingat kekejaman yang tak berkesudahan. Namun saat Dewaki menatap wajah mungil bayinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya terang menyelimuti ruangan, sejenak menghilangkan semua kegelapan dan rasa takut. Inilah Krishna, awatara Dewa Wisnu yang menjelma dalam wujud seorang bayi. Pertanyaan besar melintas di benak Dewaki dan Wasudewa. Mengapa mereka yang hidup dalam penderitaan dan ketakutan justru dipilih menjadi orang tua yang maha kuasa? Jawabannya ternyata sudah tertulis dalam janji-janji agung yang sudah terjadi ribuan tahun lalu. Kisah ini dimulai dari zaman yang sangat lampau, jauh sebelum Mathura dan Kamsa ada. Dahulu kala, ada sepasang suami istri yang sangat taat bernama Sutapa dan Prishni. Mereka adalah contoh kesetiaan dan pengabdian luar biasa. Selama 12.000 tahun, mereka melakukan puasa dan meditasi yang sangat keras, sesuatu yang sulit dibayangkan. Mereka hanya hidup saripati meditasi, tanpa makanan atau minuman, fokus sepenuhnya berdoa dan mendekatkan diri kepada Dewa Wisnu. Pengabdian murni yang luar biasa ini akhirnya menggerakkan Dewa Wisnu. Cahaya berkilauan memenuhi langit saat sang dewa muncul di hadapan mereka, menawarkan sebuah permohonan. Dalam kegembiraan yang meluap-luap, Sutapa dan Prishni yang sangat ingin punya anak, menyatakan permohonannya. Kami ingin punya anak yang persis sepertimu, ya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu tersenyum penuh kasih. Aku akan kabulkan keinginanmu, katanya. Karena tidak ada yang bisa menjadi persis sepertiku, aku sendiri akan lahir sebagai putramu, bukan hanya sekali, tapi dalam 3 kehidupan yang berbeda. Janji ini yang terucap dari cinta dan ketulusan akan menjadi benang merah takdir yang menghubungkan mereka dengan Yang Maha Kuasa melalui berbagai zaman. Sutapa dan Prishni kemudian lahir kembali. Dalam kehidupan pertama, pemenuhan janji, mereka adalah Resi Kasyapa dan Aditi. Ketika para raksasa menaklukkan surga dan merebut kekuasaan para dewa, doa tulus Aditi menggetarkan seluruh alam. Mengingat janjinya, Dewa Wisnu lahir sebagai Wamana, awatara kerdil yang cerdik. Dengan 3 langkah besarnya yang tak terbayangkan, Wamana berhasil merebut kembali seluruh alam semesta, memulihkan keseimbangan dan keadilan yang telah rusak. Di masa kehidupan berikutnya, mereka lahir sebagai Raja Dasharatha dan Ratu Kausalya di kerajaan Ayodhya yang megah.
Setelah melakukan upacara api suci besar yang disebut Putra Kamesti Yajna, mereka menerima tirta suci dari para dewa. Dari rahim Kausalya, lahirlah Rama, awatara ketujuh Dewa Wisnu. Sri Rama ditakdirkan untuk mengalahkan Raja Rahwana yang kuat, menegakkan kebenaran, dan menunjukkan cara hidup yang sempurna sebagai manusia. Dan kini, di penjara Mathura yang suram, janji kuno itu mencapai puncaknya. Sutapa dan Prishni telah lahir kembali sebagai Wasudewa dan Dewaki, mendekap bayi Sri Krishna. Pemenuhan agung janji yang sudah terjadi ribuan tahun dan melampaui berbagai zaman. Ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil rencana besar dari alam semesta. Terkadang awatara bahkan tidak perlu lahir dari rahim ibu sama sekali. Ada saat-saat di mana Yang Maha Kuasa muncul langsung untuk tujuan tertentu. Ambil contoh pada kisah Hiranyakashipu, raja para asura yang sombong. Dia mendapat janji yang membuatnya tidak bisa dibunuh oleh manusia atau binatang. Di siang atau malam hari, di dalam atau di luar ruangan, di darat atau di udara. Dalam kesombongannya, Hiranyakashipu dengan mengejek bertanya pada Prahlada, apakah Dewa Wisnu ada di dalam pilar istana? Seketika itu juga, sang dewa meledak keluar dari pilar sebagai Narasimha, setengah manusia setengah singa. Narasimha muncul saat senja, di ambang pintu, dan meletakkan Hiranyakashipu di pangkuannya. Awatara yang dahsyat ini tidak punya ibu, tidak melalui proses kelahiran. Ia adalah wujud murni kekuatan Tuhan yang menghancurkan raksasa itu sambil tetap menghormati setiap syarat janjinya. Begitu juga dalam kisah penciptaan dan pemeliharaan. Matsya, sang ikan, muncul secara misterius di air saat banjir besar melanda, menyelamatkan Manu dan benih kehidupan. Kurma, kura-kura raksasa, muncul di bawah samudra untuk menopang Gunung Mandara saat pengadukan lautan susu. Dan Waraha, babi hutan suci, muncul dari lubang hidung Brahma untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi yang diculik dan ditenggelamkan ke dalam lautan oleh raksasa Hiranyaksha. Setiap kemunculan ini dirancang dengan sangat tepat untuk tujuan besar mereka. Parashurama, sang pejuang suci, lahir dari Resi Jamadagni pada masa ketika raja-raja sombong dan kejam merajalela di bumi, menindas rakyat dan merusak tatanan. Didikan keras dan disiplin yang ia terima dari ayahnya membentuknya menjadi pejuang suci yang sempurna, yang ditugaskan untuk menghukum keangkuhan dan mengembalikan keadilan. Sang Buddha, Siddhartha Gautama, lahir dari pasangan Raja Sudodana yang baik hati dan Ratu Maya. Sebelum kelahirannya, Ratu Maya bermimpi melihat seekor gajah putih masuk ke rahimnya. Sebuah pertanda jelas dan suci akan kedatangan seorang tokoh besar. Setiap kelahiran awatara selalu mengikuti tanda-tanda, ramalan dan doa-doa yang tulus, yang secara keseluruhan menunjukkan bagaimana kekuatan yang lebih tinggi dengan sangat cermat mengatur di mana dan kapan para awatara akan muncul di dunia. Kita sekarang hidup di Kali Yuga yang sering disebut sebagai zaman kegelapan atau zaman perselisihan, tipu daya, dan kemerosotan moral. Namun, meskipun ada tantangan dan kegelapan, harapan tetap ada, karena janji Tuhan terus berlanjut. Ramalan kuno menyatakan bahwa di akhir Kali Yuga, Dewa Wisnu akan kembali datang sebagai Kalki, sang pejuang terakhir. Ia akan menunggangi kuda putih yang perkasa, menghunus pedang keadilan, untuk menghancurkan kejahatan, mengembalikan tatanan dunia, dan memulai kembali siklus kebaikan. Ramalan menyebutkan Kalki akan lahir dari Wisnu Yasha di desa mistis Shambhala. Tapi inilah bagian yang paling mengejutkan. Wisnu Yasha, ayah dari Kalki, adalah jiwa yang sama yang dahulu kala adalah manusia pertama, Swayambhu Manu. Ini menunjukkan siklus abadi dan kelanjutan janji Tuhan, bahwa jiwa-jiwa terpilih terus lahir kembali untuk memainkan peran penting dalam rencana besar alam semesta. Kembali ke penjara Mathura, saat gemuruh petir berangsur-angsur mereda dan hujan mulai melambat, wujud agung bayi Krishna perlahan memudar, kembali menjadi seorang anak polos yang baru lahir. Wasudewa yang menyaksikan keajaiban ini sepenuhnya memahami hubungan kuno yang sudah terjalin sejak lama. Ia dan Dewaki sudah dipilih
disiapkan oleh takdir untuk menjadi orang tua bagi sang awatara. Ajaibnya, pintu-pintu penjara yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka lebar, dan para penjaga yang kelelahan tertidur pulas tanpa sebab. Dengan hati-hati, Wasudewa mendekap Sri Krishna dan memulai perjalanan berbahaya melintasi sungai Yamuna yang meluap. Arus sungai begitu deras, namun keajaiban terus menyertai mereka. Ular raksasa dari langit, Adisesha, muncul dan membentangkan tudungnya yang besar, memberikan perlindungan dari hujan dan badai sepanjang perjalanan. Wasudewa berhasil mencapai tempat aman di Gokul, sebuah desa para penggembala sapi. Di sanalah Sri Krishna akan tumbuh besar sebagai putra seorang gembala sapi, jauh dari ancaman Raja Kamsa. Bahkan pelarian ini dengan segala keajaibannya sudah diatur dengan sempurna. Anak ini harus selamat dari kemarahan Kamsa agar bisa memenuhi tugas besarnya di dunia. Pola yang konsisten di semua kisah ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang sangat dalam. Kelahiran Awatara diatur oleh berbagai tingkat rencana besar alam semesta. Rahasia itu kini terungkap. Awatara pasti memilih orang tua mereka sebelum lahir. Proses pemilihan ini bukanlah kebetulan, ia terjadi melintasi banyak kehidupan, menghubungkan takdir-takdir yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Baik lahir melalui meditasi yang sangat dalam, upacara suci, atau kemunculan langsung, kedatangan setiap awatara diatur dengan ketepatan yang tak terhingga. Siapa yang akan menjadi orang tua mereka, di mana mereka akan lahir, dan kapan waktu kelahirannya, semua dipilih dengan perhatian Tuhan yang sempurna. Ini memastikan bahwa keluarga yang tepat menerima anak yang tepat pada momen yang tepat untuk memenuhi tujuan besar mereka. Dalam drama besar alam semesta ini, jiwa-jiwa yang tulus dan mengabdi mendapatkan berkah tertinggi untuk menyebut Tuhan semesta alam sebagai putra mereka. Dan Tuhan dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, menghormati ikatan-ikatan suci ini, melintasi waktu yang tak berujung, terus menerangi jalan manusia, satu kelahiran ajaib pada satu waktu.